Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus Universitas Pembangunan Jaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mendemokan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah pengolahan informasi berbasis pemrograman script, yaitu membuat aplikasi berbasis web dengan konsep MVC, yaitu model, view, dan controllers. Nah, pada aplikasi yang saya buat ini, yaitu berjudul Rapor Toko, di mana aplikasi ini merupakan distribusi antara produksi dan juga toko yang akan menjual berbagai macam snack manis atau puding dengan konsepnya yaitu membuat surat jalan pengiriman dari produksi ke toko. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan pada saat demo aplikasi dan juga menjelaskan script. Langsung saja kita ke videonya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur folder aplikasi ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan konsep MVC atau model, view, dan juga controller. Nah, di sini terdapat folder aplikasi dan juga folder public. Nah, folder aplikasi ini berisi yaitu controllers, model, dan juga view, dan juga ada core. Di sini juga ada libraries, yaitu saya menggunakan export untuk PDF nanti menggunakan FPDF. Nah, di sini controllers yaitu penghubung antara user dan juga sistem. Ada model yaitu pengolahan data dan juga database, ada views untuk tampilan dari aplikasinya, dan juga core yaitu engine dari MVC-nya. Nah, di folder public ini adalah satu-satunya yang bisa diakses oleh browser, yaitu ada index.php, dan juga di sini ada asset style.css untuk styling dari webnya, dan juga di sini saya menggunakan htaccess. Nah, untuk apa htaccess ini? Yaitu berfungsi untuk routing. Jadi semua URL diarahkan ke index.php lalu diproses oleh core application app.php. Di sini ada foldernya, yaitu terdapat di core app.php di bagian parse URL. Nah, htaccess ini membuat URL menjadi rapih. Nah, contohnya seperti ini. Localhost, rapor toko fix, dan juga public. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagian aplikasinya yaitu login. Nah, di sini terdapat username dan juga passwordnya. Di sini saya menggunakan dua aktor yaitu admin dan juga user. Pada login ini terdapat di out controller yaitu ada start session, index, login. Nah, ketika login berhasil, maka ia akan langsung menuju dashboard, dan ketika login gagal, maka akan muncul pesan error. Nah, di dalam out control ini hanya menerima data yang diinput oleh view, memproses login, lalu menyimpan data user dan role ke dalam session. Apakah role-nya tersebut admin atau user? Nah, di sini juga terdapat models user.php. Nah, di sini akan mengecek apakah password dan username itu sesuai yang di database atau tidak sesuai. Oke, saya akan coba login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba trial untuk passwordnya salah. Maka akan muncul pesan username atau password salah. Selanjutnya, jika password dan username benar, maka halaman akan menuju ke dashboard. Nah, di dashboard ini, saya hanya menampilkan perkenalan aplikasi, tidak ada relasi dari manapun, tetapi codingannya terdapat di aplikasi, kontrol, dan juga dashboard. Nah, di sini saya panggil menuju index view with layout-nya, yaitu dashboard index di bagian view, index.php. Nah, untuk header dan juga footer ini, saya mengambil data dari database melalui tabel setting yang ada di models, yaitu setting. Di sini saya mengambil database settings, dan di bagian view, footer dan juga headernya terdapat setting. Footer left, atau ini aplikasi name, aplikasi subtitle, di headernya pun sama. Terdapat title aplikasi name. Dan di sini ada link rel untuk style.css, yaitu untuk mengatur semua tampilan yang ada di aplikasi. Kita lanjut ke bagian kategori. Nah, di sini terdapat session, yaitu ketika role-nya admin, maka yang dimunculkan adalah ada tombol crew, tentu saja ada tambah, delete, dan juga update. Dan ketika role-nya itu hanya user, dia hanya akan menampilkan data kategori, yaitu nomor dan juga nama kategori. Di sini sudah diatur di controllers bagian kategori, itu untuk function add, yaitu hanya this is only admin, edit juga this only admin, functionnya this only admin, dan delete-nya juga this only admin. Nah, terdapat
model kategorinya juga. Seperti ini. Get by ID, add, update kategori, dan juga delete. Oke, kita lanjut untuk mencoba menambah kategori. Simpan, maka akan muncul kategori berhasil disimpan. Di sini saya menggunakannya yaitu di bagian views, layout, ada di bagian footer. Nanti flash untuk terus apa data berhasil ditambahkan, update berhasil, atau delete-nya berhasil. Nah, di sini terdapat this flash sukses kategori berhasil diperbarui, atau this flash kategori berhasil ditambahkan. Oke, lanjut. Update, bagian update, maka akan muncul kategori berhasil diperbarui. Dan ketika dihapus, akan muncul kategori berhasil dihapus. Nah, pada tabel kategori ini merupakan relasi memiliki keterkaitan dengan produk. Karena di bagian produk ini terdapat kategori yang diambil, ya, jadi kalau semisal kita ingin menghapus kategori, sedangkan produk sudah ditambahkan dan merelasikan dari kategori tersebut, maka kategori tidak bisa dihapus. Maka akan muncul tes seperti ini. Kategori tidak bisa dihapus karena masih digunakan di produk. Di sini ada codingannya, yaitu pada bagian nih, try. Kategori berhasil dihapus kalau dia belum ada relasi dengan si produk, atau kategori tersebut belum ada di produk. Nah, catch-nya, kategori tidak bisa dihapus karena masih digunakan di produk. Nah, untuk produk kurang lebih sama seperti kategori tadi, untuk rootnya juga sama. Di sini yang membedakan hanya di produknya itu memilih kategori yang sudah ada pada tabel kategori yang tidak saya tambahkan tadi. Jadi saya mencoba untuk menambahkan produk. Simpan, maka akan muncul produk berhasil ditambahkan. Delete, produk berhasil dihapus, dan juga silky strap. Untuk update, maka berhasil diupdate. Nah, di sini kurang lebih sama seperti kategori tadi, itu terdapat di product controller, dan lagi-lagi untuk data produk ini hanya bisa admin yang akses, yaitu terdapat button tambah, edit, dan juga delete. Sama seperti kategori, this is only admin, this only admin, dan this only admin. Untuk flashnya sama. Oke, di models product, get by ID, add, update product, delete, get all with kategori. Oke, close. Sama seperti kategori tadi, jadi kalau produk dan kategori ini sudah ditambahkan di bagian surat jalan, maka produk tersebut tidak bisa dihapus, kecuali ada produk yang baru kita tambah, maka dia bisa dihapus karena belum ditambahkan di surat jalannya. Karena sebelumnya saya sudah buat surat jalannya, maka ada beberapa produk yang tidak bisa dihapus. Nih, akan muncul tos, produk tidak bisa dihapus karena masih digunakan di surat jalan. Di sini terdapat di product controller. Nah, produk tidak bisa dihapus karena digunakan di surat jalan. Karena lagi-lagi saya menggunakan foreign key untuk relasi dari surat jalan untuk menambahkan produknya. Karena di produk tersebut sudah terdapat kategori, jadi di surat jalan saya hanya mengambil foreign key dari ID produk. Gitu. Selanjutnya ada surat jalan. Pada bagian surat jalan ini terdapat button tambah, export PDF, ada detail, ada update, dan juga ada delete. Oke, ini langsung ke surat controller. Nah, ada add. Nah, seperti biasa, add itu tambah, update, dan juga delete hanya bisa dilakukan saat role-nya admin. Dan ketika role-nya user hanya akan menampilkan export PDF dan juga detail suratnya saja. Dan juga ada tambahan satu button untuk terima surat jalan yang akan mengubah status dari draft menjadi terkirim pada bagian admin. Nanti akan saya demokan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu coding-coding. Oke, di sini sama ya. Ada flash-nya dan juga ada only admin-nya.
Nah, di sini saya mengekspor menggunakan FPDF. Nah, kita coba tambah surat jalan. Nah, statusnya masih draft, simpan dan lanjutkan, maka akan lanjut ke tabel produk yang ingin kita kirim dari produksi ke tokonya. Misalkan kita hanya mau kirim ini, 2 barang ini. Simpan, maka akan muncul tuh surat jalan berhasil ditambahkan. Tanggal kirim, statusnya masih draft, detail produk. Karena tadi kita hanya mengisi 2 produk, maka yang muncul hanya 2 produk. Kembali, nah kita bisa view dari produk yang sudah terkirim. Kita juga bisa hapus surat jalan berhasil dihapus. Nah, di sini saya akan coba mengekspor PDF dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Ekspor PDF, maka akan muncul PDF-nya. Statusnya sudah terkirim, dan masih draft, dan juga masih draft. Laporan surat jalan, periode 2025, tanggal 15 sampai juga tanggal 20. Nah, di sini hanya preview. Kalau ingin mendownload PDF-nya, maka tinggal download. Nah, ini merupakan model dari surat, mengambil database-nya ya. Updates. Nah, ini untuk surat detailnya. Nah, karena statusnya masih draft dan si user belum menerima barang tersebut, maka kita akan coba logout dan masuk ke role user. Oke, masuk ke role user. Untuk dashboardnya sama saja karena tidak ada relasi apapun. Jadi hanya perkenalan toko, header footer yang juga masih sama. Nah, yang membedakan itu ada di kategori. Nah, di bagian menu kategori ini, user hanya bisa melihat data kategori, yaitu nama-namanya saja, tidak bisa tambah, delete, ataupun update. Dan di produk juga sama, hanya bisa melihat data produk, dan di surat jalan hanya bisa ekspor PDF, lihat surat jalan, dan juga ada button tambahan yang saya bilang tadi. Nah, untuk button tambahan ini yaitu terima surat jalan. Karena statusnya yang di admin itu masih draft, karena di user belum terima surat jalan tersebut. Nah, kalau yang sudah terkirim, tidak ada button untuk terimanya. Di sini terdapat codingan di controllernya, yaitu public function terima. Nah, terus di bagian modelsnya, nah ini ada update status. Oke, di sini kita coba untuk terima surat jalan. Nah, localhost menyatakan terima surat jalan ini, oke. Nah, muncul tuh surat jalan diterima. Maka statusnya berubah menjadi terkirim. Oke. Nah, kita coba lihat pada saat role-nya admin, apakah statusnya sudah berubah atau belum. Surat jalan. Nah, untuk yang tanggal 19 sudah terkirim atau sudah diterima oleh user. Sedangkan yang tanggal 20 belum diterima oleh user, maka statusnya masih draft. Oke, selesai. Dari controller sudah. Core-nya sudah. Controller. Sini ada juga controller, ini berisi flash. Nah, only admin. View layout session. Nah, kalau misalkan user dia tidak bisa include, dan ini ada database-nya. Localhost, DB rapor toko. Oke, di execute simple async. Database, core sudah, libraries, models juga sudah. Lanjut ke view, di sini ada login.php. Nah, ini merupakan tampilan untuk form login tadi, yaitu saya hanya memanggil kelas-kelas untuk stylingnya di style.css. Nih, terdapat link row style.css. Oke, lanjut ke dashboardnya. Ini merupakan tampilan dashboard yang tadi. Oke, ini ada kategori add, ada edit, dan juga ada indeks. Nah, pada bagian indeks ini, aksinya itu terdapat session.
sessionnya apakah role-nya admin atau user. Kalau admin akan ditampilkan aksinya, kalau role-nya user maka tidak akan ditampilkan aksinya tersebut. Nah, ditambah juga if session. Oke, ini header footer, di sini produk juga kurang lebihnya sama. Nah, di indeksnya juga terdapat session. Nah, di suratnya juga ada add, detail suratnya, ada editnya juga. Nah, di bagian indeks terdapat session. Oke, public asset ini untuk style.css yang sudah saya buat. Indeks juga ada config database. Oh iya, pada bagian style.css ini terdapat style untuk responsifnya. Dan juga di bagian layout, footer, pada bagian header terdapat script toggle menu ketik untuk responsif, untuk mode responsif. Nah, di sini ada kelas burger, toggle menu. Nah, pada style.css-nya ada di burger menu responsif. Oke, saya akan mencoba mendemokan untuk burger menu. Oke, muncul burger menu di sini. Dashboard, kategori, produk, surat jalan, admin, role, admin, dashboard. Ada kategori, ada juga produk, surat jalan, view, kita lihat, kembali, dan juga role, admin, login. Oke, selesai sudah demonya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga saya demokan dari hasil ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching. Bye.